Hola amigos parantos, kumaha mangos, balik lagi sama Mimin nih Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan sebuah movie kedua dari My Hero Academia yang berjudul Heroes Rising. Movie ini bercerita tentang Deku dan kawan-kawannya yang harus menyelamatkan sebuah pulau dari serangan para penjahat super yang mengincar seorang anak di pulau itu. Bagaimanakah keseruannya? Nggak pakai banyak tocap kui, langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Scene dimulai oleh kejar-kejaran mobil di mana sekelompok pahlawan saat itu sedang mengejar Spinner, anggota dari kelompok kejahatan Vanguard. Spinner yang menaiki sebuah mobil baja berhasil menyingkirkan beberapa mobil yang mengejarnya. Hingga nggak lama Dabi juga membantu menyingkirkan para pahlawan disusul oleh Mr. Compress yang membuat mereka berhasil terlepas dari kejaran itu. Di sini mereka dikejar karena membawa sesosok tubuh dalam tabung percobaan hingga tiba-tiba si Endeavor mencegat mereka bersama beberapa pahlawan lainnya. Endeavor pun lalu beradu kekuatan dengan Dabi yang awalnya berakhir imbang, namun ia lalu mengeluarkan api lebih besar yang berhasil mencapai mobil bajanya, membuat mobil itu terjatuh ke tebing, walau para anggota Vanguard lalu lenyap dari dalam mobil. Endeavor kemudian memeriksa mobilnya bersama Hawks yang Hawks bilang anggota-anggota Vanguard tadi cuma merupakan kloningan yang dibuat oleh Twist, salah satu anggota mereka. Walau saat ditelusuri, orang dalam tabung tadi juga udah raib entah kemana. Orang dalam tabung tadi yang diketahui bernama Nine ternyata berhasil selamat dan langsung menemui 3 orang yang menjemputnya di atas bukit. Hingga Nine berkata jika eksperimen yang dilakukan udah berjalan sukses. Scene lalu berpindah ke sebuah pulau bernama Pulau Nabu di mana para calon pahlawan kita sedang berlatih bekerja di pulau itu. Yang diantaranya Soji, Asui, dan juga Sato menjadi penjaga pantai yang berhasil menyelamatkan seorang anak. Tokoyami dan Zero bertugas menjaga pengunjung agar nggak berenang di tempat berbahaya. Juga si Todoroki yang membantu penjual es menggunakan kuiknya. Para murid kelas 1A ternyata menempati sebuah bangunan sebagai markas di mana mereka menerima panggilan telepon di sana dan membantu siapapun juga tugas apapun yang menghubungi mereka. Bahkan si Koda lalu menelepon markas untuk mengabari kalau ia udah berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu mencari seekor anjing yang hilang. Di sini hampir semua orang sangat bersemangat kecuali Bakugo yang terlihat cuma bermalas-malasan aja. Setelahnya, kita akan dibawa flashback beberapa hari sebelumnya di sekolah UE. Jika komisi pengawas para pahlawan meminta sekolah menjalankan proyek regenerasi mencari pahlawan-pahlawan baru. Yang mereka bilang itu karena akhir-akhir ini para penjahat super udah mulai berani bergerak karena saat itu All Might udah memutuskan pensiun sebagai seorang pahlawan. Kelas 1A kebagian menjaga Pulau Nabu karena semua pahlawan yang tinggal di pulau tersebut udah tua dan memutuskan untuk pensiun. Mengetahui mereka akan mulai bertugas jadi pahlawan sungguhan, anak-anak kelas 1A sangat bersemangat. Walau Eraserhead, guru mereka bilang murid-murid harus bertanggung jawab apapun yang terjadi. Karena para pahlawan pro nggak akan ada yang membantu mereka sama sekali. Balik lagi ke Pulau Nabu di mana anak-anak 1A terlihat bahagia walau pekerjaan yang mereka terima di sana hanya pekerjaan-pekerjaan kecil aja. Dan karena itu adalah pulau terpencil yang jaraknya jauh dari pusat kota, mereka pun cuma bekerja membantu kegiatan sehari-hari para penduduk. Beralih pada Deku yang kebagian tugas mencari anak bernama Katsuma yang katanya terpisah dari kakaknya. Namun saat berhasil menemukannya, sang kakak yang bernama Mahoro ternyata ada di sana juga. Mahoro langsung marah-marah karena katanya Deku terlambat dan kerjanya sangat lama. Bahkan lucunya ia menasihati Deku agar bekerja lebih baik lagi. Nggak lama, Jiro dan Uraraka pun sampai di sana juga walau kedua bocil itu langsung pergi begitu aja. Walau dimarahi oleh Mahoro, Deku tetap mengaku senang pada teman-temannya karena Katsuma udah kembali dengan selamat, membuatnya auto dipuji oleh Uraraka. Di sisi lain, Mahoro merendahkan UE High yang katanya buat apa sekolah itu mengirim pahlawan ke pulau mereka yang minim dengan tindak kejahatan. Di sisi lain, All Might mencemaskan murid-muridnya, namun Eraserhead bilang populasi Pulau Nabu hanya 1000 orang dan pastinya murid mereka akan aman di tempat itu. Apalagi kejahatan yang muncul terakhir kali di sana adalah 30 tahun yang lalu. Balik lagi ke para murid di mana Mineta mengejek Bakugo karena anak itu sama sekali belum melakukan tugas apapun hingga tiba-tiba para penduduk datang ke sana dan membawa banyak hadiah untuk berterima kasih pada para pahlawan muda tersebut yang membuat mereka semua merasa senang dan dihargai. Malam harinya Deku terus berlatih karena ia bilang sampai saat ini dirinya cuma bisa memakai 20% dari kuiknya. Yang tentu Deku nggak mau membuat All Might yang udah mewarisi All For One padanya merasa kecewa. Hingga nggak diduga Bakugo mendengar kata-kata si Deku tersebut.
Bakugo lalu bilang ia akan menunggu sampai Deku bisa menguasai Quick-nya dengan benar karena si Bakugo berencana menantang Deku berduel dengan dirinya untuk menjadi pahlawan nomor 1 di dunia, di mana hal itu juga disetujui oleh si Deku. Namun tiba-tiba Katsuma datang dan berkata jika ada penjahat yang muncul di pulau mereka. Sementara itu, kepanikan melanda komisi para pahlawan yang katanya sedang terjadi kasus aneh karena beberapa pahlawan yang sedang bertugas tiba-tiba aja Quick-nya menghilang. Yang Hawk bilang mungkin Quick mereka dicuri oleh seseorang, dan karena itu ia pun akan menyelidiki kasus tersebut. Di sisi lain, si Garaki dan kelompoknya pun kebingungan karena orang yang ia bawa dalam kargo sebelumnya menghilang entah kemana, bahkan para pahlawan juga nggak berhasil menemukannya. Anehnya lagi, mereka juga ternyata nggak tahu apa yang sebenarnya mereka bawa saat itu, sampai si Garaki bilang lebih baik mereka melupakannya aja. Dimana yang memerintahkan mereka membawa paket itu adalah si dokter anggota League of Villains. Berpindah ke kota Kyushu yang saat itu ayah Mahoro dan Katsuma sedang melihat video dari anak-anaknya tersebut, hingga tiba-tiba ia diserang oleh rekan si Nine yang bernama Chimera. Dan di sini lalu ditunjukkan jika Nen-lah yang punya kekuatan untuk mengambil Quick milik orang lain. Setelah merebut Quick milik ayah Mahoro, Nen langsung menghancurkan Kyushu yang teman-temannya bilang mereka akhirnya bisa membuat dunia baru yang diinginkan. Walau begitu, Nen lalu terlihat kesakitan karena katanya Quick ayah Mahoro dan dirinya nggak cocok. Namun rekannya yang bernama Slash lalu menunjukkan video Mahoro dan Katsuma sampai Nen berkata jika Quick itu bisa diwariskan. Sementara itu, Deku dan Bakugo membawa Katsuma yang tadi melaporkan tentang munculnya penjahat. Sesampainya di lokasi ada seekor monster raksasa yang anehnya saat diserang oleh Bakugo, monster itu nggak bisa disentuh oleh ledakannya, yang ternyata itu hanyalah sebuah ilusi buatan si Mahoro. Bakugo yang menyadari hal itu pun auto memarahi si gadis cilik, bahkan karena saking kesalnya ia sampai memasang wajah yang menyeramkan. Melihat itu, si Deku langsung menahan Bakugo agar Mahoro dan Katsuma bisa melarikan diri dari sana. Setelahnya, Katsuma nampak menyesal mengikuti rencana Mahoro tadi karena ternyata anak itu punya cita-cita menjadi seorang pahlawan juga. Mahoro lalu bilang kalau yang ia akui sebagai pahlawan hanyalah ayahnya, dan karena itu jika Katsuma mau jadi pahlawan, ia harus keren seperti ayah mereka. Di sisi lain, Hawk udah sampai di Kyushu dan menyaksikan kota itu udah hancur, dimana ia juga datang ke sana untuk menyelidiki ayah Mahoro yang Quick-nya baru aja dicuri seseorang. Tanpa Hawk sadari, si Garaki yang penasaran juga ternyata sedang menyelidiki hal tersebut. Balik lagi pada Katsuma yang datang ke markas para pahlawan dan bertemu dengan Deku, dimana anak itu datang untuk meminta maaf dan jujur kalau semuanya adalah ide Mahoro yang membenci para pahlawan. Bakugo nggak sengaja mendengar perbincangan keduanya yang saat itu Deku bertanya kalau jadi pahlawan, Katsuma ingin jadi pahlawan seperti apa, sementara Deku sendiri memberitahu jika ia ingin jadi pahlawan yang bisa menolong semua orang, sementara Katsuma ingin jadi pahlawan kuat yang mengalahkan penjahat. Mendengar itu, Deku berkata walau terdengar berbeda tapi tujuan mereka tetap sama, dan karena hal tersebut, Deku pun mengajak anak itu bersalaman untuk saling berjanji akan melakukan yang terbaik. Seorang penduduk yang gak sengaja melihat itu lalu berpesan agar Deku bersikap baik pada Katsuma karena ia dan Mahoro udah ditinggal ibunya sejak kecil. Sementara ayahnya pergi bekerja di luar kota, di mana kata-kata wanita tua itu sampai membuat si Bakugo terdiam. Sementara itu di dermaga sebuah kapal besar terlihat gak terkendali dan lalu menabrak daratan, yang hal tersebut dilihat oleh Katsuma dan Mahoro yang berada gak jauh dari sana. Gak salah lagi kalau itu perbuatan Nen dan teman-temannya, di mana Slice langsung menghancurkan kapal-kapal yang berada di sana. Sementara Nen, Chimera, dan Mumi langsung turun dari kapal besar tersebut. Mahoro langsung menelepon markas yang saat itu hanya Bakugo yang berada di sana. Beruntung Deku lalu datang dan langsung menuju TKP. Di sisi lain, Mineta, Hagakure, dan Aoyama yang sedang bertugas nggak sengaja bertemu dengan si Mumi. Mumi ini punya Quick perban di tubuhnya, di mana ketika perbannya membungkus sebuah benda, benda itu bisa ia ubah menjadi boneka yang ia kendalikan. Aoyama dan Mineta pun langsung menyerang, begitupun Ojiro yang bertarung melawan Chimera di tempat lain. Hingga Tokoyomi membantu, namun Chimera punya kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Sementara itu, sinyal telepon udah diputuskan oleh Nine dan teman-temannya, membuat mereka sama sekali nggak bisa saling meminta bantuan. Beruntung seorang penduduk lalu melapor ke markas memberitahu kemunculan para penjahat tersebut. Sebagai ketua kelas, Lida membagi kelompok agar teman-temannya menyebar melawan para penjahat yang udah berpencar. Kita balik ke Deku yang udah ada di pelabuhan, di mana ia lalu mencari si Mahoro. Di sisi lain, Mineta dan Aoyama udah kelelahan, beruntung Kirishima, Bakugo, dan Kaminari datang membantu mereka.
Hingga Jiro, Yaomomo, dan Ashido datang juga untuk mengevakuasi teman-temannya yang udah kelelahan. Sialnya si Bakugo malah tertangkap yang Mumi bilang walau nggak bisa mengendalikan makhluk hidup, namun ia bisa mengendalikan pakaian dan senjata yang musuhnya gunakan, dan karena itu Bakugo pun bisa ia jadikan salah satu bonekanya. Beralih ke Todoroki dan Zero yang datang dan langsung menyerang Chimera, namun makhluk itu bisa membebaskan diri dengan kekuatan fisiknya. Shoji mencoba membantu namun ia berhasil ditangkap. Beruntung Lida membantu temannya itu. Selanjutnya giliran Sato yang menyerang, namun ia pun bukanlah lawan sepadan untuk si Chimera. Berpindah pada Mahoro dan Katsuma yang mencoba pulang, namun rumahnya tahu-tahu dihancurkan oleh Shinen yang lebih dulu ada di sana. Ia auto berencana mencuri Quick, salah satu dari mereka, namun Deku datang dan langsung membawa anak-anak itu melarikan diri. Saat udah aman, ia meminta Mahoro dan Katsuma kabur, sementara Deku sendiri lalu berhadapan dengan si Nine. Walau Nine bisa menahan serangan Deku dengan pelindung udara dan lalu menyerang balik dengan kekuatan listrik, membuat Deku bingung Quick apa yang sebenarnya dimiliki lawannya tersebut. Kembali pada Mumi yang berhasil menangkap Kirishima dan Kaminari juga, namun mengejutkannya si Bakugo tahu-tahu bisa melepaskan diri. Bakugo yang marah pun kembali menyerang dan berhasil menghajar si Mumi dengan cukup telak dan berhasil menang menggunakan ledakannya. Hingga nggak lama ia pun pergi dari sana untuk mencari penjahat lainnya. Beralih ke Lida dan kawan-kawan yang masih kewalahan melawan Chimera, yang bahkan serangan Todoroki, Tokoyomi, dan Lida secara bersamaan sama sekali nggak bisa melukai makhluk tersebut. Nggak hanya mereka aja, karena Nen juga bisa membuat Deku nggak berdaya, dan karena hal tersebut Deku akhirnya menggunakan kekuatan 20%-nya tanpa ia tahu Nen juga punya kekuatan membaca kemampuan lawan, dan karena itu serangan Deku pun berhasil dihalau. Sialnya Nen yang tertarik dengan Quick Deku mencoba mencurinya. Yang hebatnya karena Quick One for All kekuatannya sangat besar, si Nen nggak kuat menampung kekuatan tersebut. Ia pun lalu menghempaskan Deku hingga nggak diduga Mahoro dan Katsuma yang ada di sana malah menghampiri si Deku. Nine auto mengarah pada anak-anak tersebut dan menyerang Deku yang mencoba melindungi Mahoro juga Katsuma. Hingga nggak diduga Bakugo datang walau serangannya masih bisa ditahan dan ia pun lalu dihempaskan. Bakugo yang nggak pantang menyerah pun hampir berhasil mengenai Nine walau lagi-lagi pria itu mengeluarkan Quick lain dari dalam tubuhnya. Deku mencoba membantu, namun kali ini ia dan Bakugo sama-sama disambar oleh petir besar yang dikeluarkan Nine. Tapi menakjubkannya dua anak itu masih bisa memegangi kaki Shinen yang mencoba menghampiri Mahoro dan Katsuma, membuat Nen kesal dan menyerang keduanya lagi. Nine lalu terlihat kesakitan hingga Slash datang ke sana juga, dan dalam kesempatan itu anak-anak kelas 1A ikut datang dan membawa kabur Deku juga yang lainnya. Slice lalu menembakkan suar yang membuat Chimera auto meninggalkan tempat pertarungannya. Para pahlawan magang itu pun mengumpulkan semua penduduk dalam satu tempat, dan gak hanya penduduk aja, karena mereka juga menangkap si Mumi yang sebelumnya dikalahkan oleh Bakugo. Sementara itu, Deku dan Bakugo mendapatkan perawatan dari dokter desa karena luka keduanya cukup parah. Yang saking parahnya, para dokter menyarankan jika keduanya harus segera dibawa ke rumah sakit. Nggak diduga, Mahoro membawa Katsuma untuk membantu keduanya, yang Mahoro bilang Katsuma punya Quick yang bisa memperbaiki sel tubuh yang rusak. Sementara itu, di tempat lain Nen memimpikan masa lalunya saat ia menjadi percobaan si dokter dan diberikan kemampuan untuk menyerap dan menggunakan 9 Quick berbeda dalam tubuhnya. Walau sel dan saraf tubuhnya bisa semakin hancur jika terus-terusan menggunakan kemampuan tersebut. Dan dari sana kita akhirnya mengerti kalau yang diincar adalah kemampuan memperbaiki sel milik Katsuma. Chimera juga lalu mengingat masa lalunya saat ia diselamatkan oleh Nen di sebuah kota yang baru aja dihancurkan, di mana Nine membiarkan Chimera hidup untuk membantunya menciptakan dunia baru yang hanya berisi orang-orang kuat aja. Hingga scene kembali pada Deku dan Bakugo yang mulai siuman berkat kekuatan dari Katsuma. Di ruangan berbeda, Yaomomo memberitahu teman-temannya jika dirinya udah membuat drone untuk meminta bantuan, walau untuk menunggu pertolongan setidaknya mereka harus menunggu selama 6 jam. Selain itu, para pahlawan merasa bingung apa yang para penjahat itu cari di Pulau Nabu. Hingga Katsuma datang dan memberitahu jika yang mereka incar adalah dirinya. Dan karena merasa orang-orang terancam bahaya, Katsuma pun rela jika dirinya diserahkan pada para penjahat. Hingga Deku datang dan bilang kalau ia nggak akan membiarkan hal tersebut. Disambung oleh Bakugo yang bilang jalan keluar dari masalahnya adalah dengan menghancurkan para penjahat. Berkat Deku dan Bakugo, para pahlawan pun kembali bersemangat yang mereka bilang mereka semua ingin menyelamatkan semua penduduk Pulau Nabu. Setelahnya, para pahlawan mengevakuasi semua penduduk ke tempat yang lebih aman.
Sementara mereka lalu menunggu para penjahat di reruntuhan yang terpisah dari pulau utama hingga pagi hari pun akhirnya tiba. Slash yang habis berkeliling pun melapor pada Nen jika para pahlawan ada di reruntuhan. Hingga nggak lama Deku dan kawan-kawan melihat ketiga penjahat itu datang ke tempat mereka. Aoyama dan Yomomo ternyata udah menunggu ketiganya dan saat udah masuk jarak tembak, Aoyama langsung menyerang walau serangannya itu masih bisa ditahan Nine dan dihindari oleh dua rekannya. Namun Yomomo yang udah membuat dua meriam besar berhasil memisahkan lokasi Chimera dan Slash ke tempat yang berbeda karena emang itulah tujuan penyerangannya. Nine yang masih berada di jalur utama diserang oleh Uraraka yang bekerja sama dengan Zero menggunakan batu-batu besar, di mana tujuan mereka membuat Nine kelelahan agar dia merasa kesakitan karena terlalu banyak menggunakan quicknya untuk menahan serangan-serangan tersebut. Beralih pada Slash di bawah tanah di mana Tokoyami yang makin kuat dalam kegelapan udah menunggunya di tempat itu. Sementara Chimera harus berhadapan dengan Lida, Todoroki, Kirishima, dan juga si Asui. Kembali pada Nine yang dihujani banyak sekali batu-batu besar walau ia masih bisa membalikan batu-batu tersebut sampai mengenai Uraraka juga si Zero. Beruntung Zero masih sempat membawa Uraraka melarikan diri dari sana. Mineta yang udah menunggu di atas lalu melepaskan banyak batu lagi yang mengarah langsung pada si Nine hingga saat tubuh Nine udah tertutup seluruh batunya, si Mineta merekatkan batu-batu itu menggunakan bola lengketnya. Sialnya, Nen masih terlalu kuat dan dapat membebaskan diri hingga Bakugo datang walau serangannya masih aja bisa dihalau pria jahat tersebut. Nggak hanya Bakugo, serangan Deku yang ikut datang ke sana pun berhasil dihadang. Balik lagi pada Tokoyami yang tersudut oleh si Slash karena ternyata wanita itu cukup kuat dalam pertarungan jarak dekat. Namun yang gak diduga, Ashido tahu-tahu muncul menembakkan cairan asamnya membuat rambut si Slash auto meleleh. Walau Slash yang marah berhasil menyerang balik dan mengenai kaki si Ashido dengan rambut-rambut tajamnya. Melihat Ashido terluka, Tokoyami langsung mengamuk dan menyerang Slash dengan bayangannya. Walau pintarnya si Slash menyerang bagian atas gua dan membuat reruntuhannya menimpa si Tokoyami sampai nggak sadarkan diri. Sementara itu, Chimera yang dikeroyok 3 orang sekaligus masih terlalu OP untuk si Todoroki, Kirishima, dan juga Lida. Bahkan gak lama, Chimera menunjukkan kekuatan sesungguhnya dengan merubah wujudnya dalam bentuk monster lebih besar. Chimera lalu menembakkan laser dari mulutnya yang bahkan tembakannya bisa membakar apapun di sekelilingnya. Beruntung para pahlawan masih sempat bersembunyi. Sama seperti teman-temannya yang lain, Deku dan Bakugo pun masih kesulitan melawan Nine. Bahkan Uraraka dan Zero yang mencoba membantu keduanya pun gak bisa menyentuh si Nine sama sekali. Namun mengejutkannya, pria itu lalu kesakitan karena udah terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Berpindah pada Lida yang keluar dari persembunyian dan menghadapi si Chimera di mana ia bertugas mengalihkan perhatian makhluk itu hingga Todoroki tahu-tahu muncul dan berhasil naik ke tubuh sang monster dan akhirnya dengan kekuatan esnya si Todoroki berhasil membekukan tubuh makhluk itu. Nggak mau membuang kesempatan itu, Deku dan Bakugo langsung menyerang namun Nine menyuntikkan sebuah tabung di punggungnya hingga kemudian petir sangat besar langsung menyambar tempat mereka berada. Di sisi lain, Hawk udah mendapat info tentang para penjahat dan saat ia curiga Nen beserta komplotannya ada di kampung halaman Ayama Horo, ia bergegas ke sana sambil menelepon seseorang memintanya menghubungi bantuan termasuk sekolah UE. Nen terus mengarah ke tempat Katsuma sementara Deku dan Bakugo nggak terlihat karena sambaran petir tadi. Soji mencoba membawa kabur Katsuma dan Mahoro walau ia langsung diserang oleh si Nine. Setelah Soji dijatuhkan, Mahoro mencoba melindungi adiknya namun ia malah dijadikan sandera agar Katsuma mau memberikan kekuatannya. Hebatnya bukannya menyerah, Katsuma malah mencoba menyerang Nen hingga Deku datang dan berhasil mengenai si Nen dengan telak di wajahnya. Sementara Bakugo menyelamatkan Mahoro yang terhempas. Deku langsung meminta Mahoro dan Katsuma pergi dan di sini akhirnya terbongkar. Keduanya bisa selamat dari petir tadi karena Kaminari menyerap petir itu dengan kekuatannya. Deku dan Bakugo akhirnya kembali menyerang dan karena Nen udah melemah, kali ini mereka pun berhasil mengenai pria itu. Sialnya, karena tabung di punggungnya Nen lagi-lagi bisa mengeluarkan kekuatan bahkan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Yang kali ini nggak hanya mendatangkan petir, ia juga bisa menciptakan tornado api, membuat Deku khawatir pada keselamatan para penduduk yang dievakuasi nggak jauh dari sana juga.
Bakugo bersiap mengerahkan kekuatannya sementara Deku akhirnya berani mengeluarkan kekuatan One for All sebesar 100%, hingga keduanya pun menyerang bersamaan dan menghantam tornado besarnya. Namun tornado itu masih terlalu kuat membuat Deku dan Bakugo terhempas dan tersedot ke dalamnya, hingga nggak lama keduanya dijatuhkan bersamaan dengan Nen yang menghilangkan tornado tersebut. Nggak sampai di situ, keduanya pun lalu ditangkap oleh dua makhluk biru yang keluar dari punggung si Nen. Keduanya hampir menyerah, namun dua bocil memberikan semangat pada mereka, membuat Deku berkata jika ada satu cara untuk mengalahkan Nine, di mana ia bermaksud memberikan kekuatan One for All pada si Bakugo. Bakugo pun akhirnya diberikan kekuatan One for All hingga membuat kini ada dua orang yang memiliki kekuatan tersebut. Melihat itu, Nen kembali menciptakan tornado besar, bahkan kali ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Deku dan Bakugo mengeluarkan pukulan Detroit Smash secara bersamaan, yang langsung mereka arahkan ke langit. Yang hebatnya, kali ini mereka pun berhasil menghancurkan tornadonya. Nine jadi sangat marah dan menyerang dua pahlawan itu dengan makhluk-makhluk birunya, namun Deku dan Bakugo berhasil menghindarinya. Bahkan si Bakugo bisa mendekat dan langsung membuat ledakan yang membuat pria jahat itu terhempas, disambung oleh Deku yang menghajar si Nen dari jarak dekat. Pertarungan itu pun akhirnya ditutup oleh serangan dari keduanya yang berhasil menyudahi perlawanan si Nen. Hingga Deku yang hampir nggak sadarkan diri mengucapkan selamat tinggal pada kekuatan One for All-nya. Sementara itu, Hawk yang udah sampai di sana menyelamatkan Tokoyami yang tertimbun reruntuhan, di mana Hawks ternyata datang bersama All Might yang saat itu udah berada bersama Deku dan juga Bakugo. Deku lalu memberitahu jika ia udah memindahkan One for All pada si Bakugo, di mana ia meminta maaf karena mengecewakan All Might yang udah memilihnya sebagai penerus. Namun ia malah memberikan kekuatan itu pada orang lain lagi, hingga Deku akhirnya nggak sadarkan diri. Sementara All Might bilang ia nggak pernah menyesal mewariskan kekuatannya pada si Deku. Nggak diduga keajaiban lalu terjadi, karena entah bagaimana One for All bisa kembali lagi seutuhnya ke dalam tubuh si Deku. Di sisi lain, para pahlawan datang untuk menyelamatkan semua penduduk yang terjebak dalam gua akibat tornado tadi. Begitupun Endeavor yang datang dan langsung memeluk Todoroki, sementara pahlawan magang lain dibantu oleh para tentara termasuk Mahoro juga si Katsuma. Para penjahat pun akhirnya ditangkap termasuk Mumi yang udah ditahan lebih dulu. Tanpa mereka tahu si Garaki datang ke sana juga dan muncul di hadapan Nine. Walau mengejutkannya, ia datang untuk menghabisi Nen karena katanya hanya boleh ada satu raja di dunia ini. Di akhir film, Deku pun merasa heran karena dirinya masih memiliki One for All, sementara Bakugo ternyata nggak ingat pernah diberikan kekuatan itu. Ia dan Bakugo pun akhirnya mengantar kedua bocil bertemu ayah mereka, dan setelah bangunan di Pulau Nabu selesai diperbaiki, para pahlawan pun akhirnya meninggalkan pulau tersebut dengan diantar Mahoro dan Katsuma, di mana Katsuma bilang ia akan mencapai cita-citanya menjadi pahlawan dan film pun tamat. Oke, karena filmnya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa terus pantengin channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!